Shalom. Bahkan suaranya Shalom. Boleh berikan tepuk tangan sorak-sorai buat Tuhan kita. Haleluya, puji nama Tuhan. Bersyukur pada malam hari ini Bapak Ibu Saudara, sukacita yang penuh buat setiap kita dan Dia Tuhan kita yang hidup ada di tengah-tengah setiap kita yang percaya, katakan amin. Haleluya. Mari bersama-sama kita buka hati kita mau bersatu di dalam doa. Naikkan ucapan syukur kita buat Tuhan untuk kasih setianya. Bapak, kami bersyukur untuk hari ini. Terima kasih untuk sepanjang minggu ini Tuhan. Kau yang sudah menyertai setiap kami. Kau yang selalu setia bersama dengan kami Tuhan. Kami bersyukur saatnya kami rindu Tuhan. Kami membawa pujian kami, penyembahan kami, sukacita yang penuh dari dalam hati kami Tuhan. Untuk kami boleh bersama-sama memuji menyembah Kau di tempat ini. Biarlah semua yang kami bawa boleh menjadi dupa yang harum menyenangkan hati Tuhan. Terpujilah nama-Mu sepanjang ibadah kami Tuhan.
Tuhan. Sama-sama kita mau berkata, amin. Berikan tepuk tangan sorak-sorak kemuliaan buat Tuhan.
Haleluya. Sungguh tiada hal yang bisa kita lakukan untuk membalas kebaikan Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Hanya dengan kita bersyukur, memuji Tuhan, itu yang kita punya. Dan yang kita akan bawa pada malam hari ini sebagai persembahan buat Tuhan. Mari bersama-sama kita siapkan persembahan yang terbaik buat Tuhan. Kita mau bersatu di dalam doa untuk persembahan kita. Bapa, kami bersyukur Tuhan. Terima kasih untuk kasih setia-Mu. Semua hal yang manis yang kami boleh nikmati hingga hari ini, itu adalah Engkau Tuhan. Karena cinta-Mu buat setiap kami. Saatnya kami membawa yang terbaik dari apa yang kami miliki. Selain dari pujian penyembahan kami rindu memberikan yang terbaik dari apa yang kami miliki Tuhan. Biarlah kiranya Kau lihat tangan-tangan yang memberi Tuhan. Ini yang kami miliki, kami rindu Kau pakai menjadi berkat buat setiap orang yang membutuhkan Tuhan. Terpujilah nama-Mu, kami siap memberi dengan penuh sukacita di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin.
Kami sudah buka hati kami Tuhan. Kami perlu firman Tuhan, kami butuh firman Tuhan. Sebab firman Tuhan itu kekuatan bagi kami. Firman Tuhan yang menyatakan kesalahan kami, mendidik kami, menuntun kami hidup dalam kebenaran. Urapi setiap kami, hamba-Mu tidak beda dengan orang lain. Hamba-Mu dengan keterbatasan. Urapi hamba-Mu dengan kuasa urapan Roh Kudus. Kuasa yang bukan dari Tuhan. Yang coba mengambil berkat firman Tuhan, kami sepakat dalam nama Yesus. Kami patahkan dalam nama Yesus. Dan kami persilakan Roh Kudus berkarya sehingga umat-Mu pulang membawa kemenangan. Dalam nama Yesus semua siap menerima berkat firman Tuhan. Sama-sama katakan amin. Silakan duduk. Shalom. Puji Tuhan ya. Minta maaf karena tamu kita ini dia memang ketua ya. Dia ketua penginjilan GBI seluruh Sulawesi Utara Sulut ya. Tiba-tiba ada panggilan dari Jakarta. Dia harus ke Jakarta. Dan nanti dari Jakarta 2 hari Jakarta dia langsung ke Manado, ke Gautama Bagu dengan tim yang dari pusat ya, GBI pusat ya. Jadi dia harus berangkat. Dia minta maaf. Jadi baru kasih tahu, dan juga dia janjinya katanya bulan depan, tapi saya bulan duluan saya belum iyakan ya. Bapak Ibu, jadi kita juga bersyukur ya hari ini kita mendapat berkat Tuhan yang luar biasa ya. Sound kita baru sekarang ya, puji Tuhan ya. Berikanlah bagi Tuhan ya, luar biasa. Bukan itu aja, mixernya baru, wah juga mixernya baru, dan juga tambah lebar ya, tambah lebar. Berarti harus tambah jemaat juga ya. Amin. Nah, oke. Yang penting siapapun yang khotbah, yang penting Tuhan hadir. Amin. Pasti Tuhan hadir ya. Nah, kita mau tema kita pada malam hari ini kehadiran Tuhan. Kita lihat dalam Hosea 6 ya. Hosea 6 ayat 2 dan 3. Hosea pasal 6 ayat yang kedua dan yang ketiga. Hosea pasal 6 ayat yang kedua dan ketiga. Ia akan menghidupkan kita sesudah 2 hari. Pada hari yang ketiga ia akan membangkitkan kita, dan kita akan hidup di hadapannya. 3. Marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Ia pasti muncul seperti fajar, ia akan datang kepada kita seperti hujan pada akhir musim yang mengairi bumi. Bapak Ibu, tema kita pada malam hari ini adalah kehadiran Tuhan. Ya, ada banyak orang percaya berkata, hidupku di dalam tangan Tuhan. Tapi apa yang terjadi? Kenyataannya mereka hidup ya dengan penuh ketakutan sepanjang waktu. Banyak orang Kristen berkata hidupku di dalam tangan Tuhan. Tapi apa yang terjadi? Kenyataannya mereka hidup dengan penuh kekhawatiran, penuh dengan kecemasan sepanjang masa. Ingat, saya mau beritahu Bapak Ibu, dengar baik, catat baik-baik. Sadarilah, percayalah bahwa ya tangan Tuhan tangan kanan yang Tuhan yang kuat dan yang perkasa itu pasti itu selalu menjaga kita dan selalu meluputkan kita dari musuh-musuh kita. Amin. Sekali lagi saya beritahu Bapak Ibu, dengar baik. Ya, apapun masalahmu, apapun persoalanmu, ingat tangan Tuhan yang kita sadar dan percaya tangan Tuhan kanan yang kuat itu yang penuh perkasa, yang perkasa itu pasti selalu menjaga dan memelihara kita dan juga meluputkan kita dari musuh-musuh kita. Mazmur 17 ayat 14. Mazmur 17 ayat yang 14. Mazmur 17 ayat 14. Luputkanlah aku ya Tuhan dengan tangan-Mu dari orang-orang dunia ini yang bagiannya adalah dalam hidup ini. Biarlah perut mereka dikenyangkan dengan apa yang Kau simpan, sehingga anak-anak mereka menjadi puas, dan sisanya mereka tinggalkan untuk bayi-bayi mereka. Luputkanlah aku Tuhan dengan tangan kanan-Mu yang kuat. Bapak Ibu dengar baik, apapun masalahmu, catat baik-baik, sadarilah, percayalah bahwa tangan kanan Tuhan yang kuat dan perkasa bukan hanya menjaga kita, tapi selalu meluputkan kita dari musuh-musuh kita. Amin. Saya mau beritahu Bapak Ibu, bicara tentang tangan kanan Tuhan yang kuat dan perkasa bukan hanya meluputkan kita dari musuh-musuh kita, tapi tangan kanan Tuhan yang kuat dan perkasa itu yang menghancurkan semua musuh-musuh kita. Amin. Ya, kita Keluaran 15 ayat 6. Keluaran 15 ayat 6. Keluaran 15 ayat 6. Tangan kananmu Tuhan mulia karena kekuasaan-Mu. Tangan kananmu Tuhan menghancurkan musuh. Luar biasa Bapak Ibu dengar baik, tangan kanan Tuhan yang kuat perkasa itu bukan hanya meluputkan kita dari musuh-musuh kita, tapi tangan kanan Tuhan yang kuat dan perkasa itu yang menghancurkan semua musuh-musuh kita. Amin. Lalu apa buktinya kalau tangan kanan Tuhan yang kuat perkasa itu melindungi kita, meluputkan kita dan menghancurkan musuh kita? Buktinya saya mau beritahu Bapak Ibu dengar baik. Ya, tangan kanan Tuhan yang kuat perkasa itu yang membawa bangsa Israel itu keluar dari tanah Mesir. Amin.
Tangan kanan Tuhan yang kuat perkasa itu yang membawa bangsa Israel keluar dari penjajahan Mesir. Amin. Yaitu apa yang tangan kanan Tuhan yang kuat yang perkasa itu? Yaitu 10 tulah. Itu tangan kanan Tuhan yang kuat yang perkasa. Bahkan bukan itu saja, saya beritahu, tangan kanan Tuhan yang kuat perkasa itu yang membelah laut Teberau sehingga bangsa Israel bisa berjalan di laut yang kering. Amin. Dan tangan kanan Tuhan yang kuat yang perkasa juga yang akhirnya membalikkan kembali air yang terbelah itu menjadi bersatu lagi sehingga Firaun dan tentaranya habis binasa. Amin. Bukan itu saja, saya beritahu. Tangan kanan Tuhan yang kuat perkasa itu yang membimbing, menuntun, menjaga, memelihara bangsa Israel akhirnya sampai ke tanah perjanjian, tanah Kanaan. Melalui apa? Melalui tiang awan dan tiang api. Amin. Apapun masalahmu, apapun persoalanmu, dengar baik. Tangan kanan Tuhan yang perkasa, kuat perkasa, yang akan selalu menjaga kita, meluputkan kita, bahkan menghancurkan semua musuh-musuh kita. Amin. Petrus, kita lihat buktinya Petrus. Petrus ya, tangan kanan Tuhan yang kuat, yang perkasa, yang mengangkat dan akhirnya menyelamatkan Petrus dari ketika dihampir tenggelam. Matius 14 ayat 29 sampai 31. 29 kata Yesus, datanglah, maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. 30, tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam lalu berteriak, Tuhan tolonglah aku. 31, segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bingung? Yesus mengulurkan tangannya untuk mengangkat, menyelamatkan Petrus ketika dia hampir tenggelam. Saya beritahu, mungkin Bapak Ibu saat ini sedang berada di titik yang terendah, hampir tenggelam. Bapak Ibu hampir putus asa, hampir menyerah. Saya beritahu Bapak Ibu, dengar baik. Tangan kanan Tuhan yang kuat, yang perkasa itu, yang mengangkat si Petrus, yang menyelamatkan Petrus. Bahkan tangan kanan Tuhan yang kuat, yang perkasa itu, yang meninggikan saudara dan saya. Amin. Yang meninggikan kita. Mazmur 118 ayat 16. Mazmur 118 ayat 16. Mazmur 118 ayat 16. Tangan kanan Tuhan berkuasa meninggikan, tangan kanan Tuhan melakukan keperkasaan. Tangan kanan Tuhan meninggikan saudara saya, melakukan perkasaan sebagai saudara dan saya. Amin. Apapun masalahmu, apapun salahmu, ingat tangan kanan Tuhan yang kuat, yang perkasa itu, yang akan menyelamatkan kita, akan meninggikan kita. Amin. Tangan kanan Tuhan juga yang kuat, yang perkasa itu, bukan hanya meninggikan kita, tapi memberikan saudara dan saya kemenangan bagi saudara dan saya. Amin. Yesaya 41 ayat 10. Yesaya 41 ayat 10. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Amin. Tangan Tuhan yang kuat, yang perkasa itu, bukan hanya meninggikan kita, tapi memberikan saudara dan saya kemenangan. Amin. Itu sebenarnya apapun masalahmu, apapun persoalanmu, jangan pernah kau takut. Kenapa? Sebab tangan kanan Tuhan yang kuat dan perkasa bukan hanya meluputkan kita, tapi juga menghancurkan musuh kita dan juga memberikan kita kemenangan. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Bapak Ibu dengar baik. Ketika kita sudah berada di dalam tangan kanan Tuhan yang kuat dan perkasa, saya beritahu, tidak ada satupun pribadi yang bisa merebut kita dari tangan Tuhan, dari tangan Bapa yang kuat dan perkasa itu. Amin. Saya beritahu, ya. Ketika saudara dan saya sudah berada di dalam tangan Bapa yang kanan yang kuat dan perkasa itu, tidak ada satu pribadi, tidak ada satu kuasa pun yang dapat merebut saudara dan saya dari tangan Bapa yang kuat dan perkasa itu. Amin. Yohanes 10 ayat 29b. Yohanes 10 ayat 29b. Yohanes 10 ayat 29b. Dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Seorang pun, tidak ada satu kuasa pun yang dapat merebut kita dari tangan Bapa yang penuh kuasa dan yang perkasa itu. Amin. Amin. Ingat baik-baik Bapak Ibu. Kalau kita sudah dalam tangan Bapa, tidak ada satu tangan. Makanya ada firman apa lagu berkata, peganglah tanganku Roh Kudus setiap hari. Catat baik-baik. Kalau Roh Kudus sudah pegang tangan kita, tidak ada yang bisa merebut kita dari tangan Roh Kudus. Amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan lagi. Dan bukan itu saja Bapak Ibu. Tangan Tuhan yang bukan hanya kuat dan perkasa, tapi tangan Tuhan
yang lembut dan penuh kasih itu, yang akan membentuk saudara saya, yang akan merendah saudara saya untuk akan dibentuk oleh Tuhan menjadi hasil karya Tuhan yang indah dan mulia. Ada lagunya. Tangan Tuhan sedang merendah suatu karya yang agung mulia. Saatnya kan tiba nanti, kau lihat pelangi kasihnya. Beri kemuliaan bagi Tuhan ya. Tangan Tuhan yang merendah kita, membentuk kita menjadi hasil karya Tuhan yang indah dan mulia. Amin. Itu sebabnya saya mau beritahu, apapun masalahmu, apapun persoalanmu, jangan kau pernah takut dalam menghadapi masa-masa sulit. Amin. Apapun tekanan yang menenggelamkan saudara, jangan kau pernah gentar dengan yang masa-masa sulit yang seperti ini. Amin. Ingat bahwa Tuhan tahu ya. Kenapa? Karena Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Ibrani 13 ayat 5b. Ya Tuhan berkata, aku sekali-kali tidak pernah meninggalkan engkau. Aku sekali-kali tidak pernah membiarkan engkau melangkah sendiri. Dan Tuhan tahu apa yang harus dia lakukan terhadap saudara saya untuk menolong saudara saya. Tuhan tahu ya apa yang harus dia lakukan untuk menolong saudara dan saya. Aku tahu apa yang harus aku lakukan bagimu. Aku tahu rancanganku bagimu. Rancanganku bukan rancangan kecelakaan, malapetaka, sakit penyakit. Tapi rancanganku adalah rancangan damai sejahtera. Ya penuh pengharapan, masa depan yang cerah. Yeremia 29:11. Amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan lagi. Haleluya. Saudara, dari 2 ayat ini ada 3 berkat yang kita mau pelajari. Ya ada kita berkat yang dapat. Yang pertama, kita lihat ayat 1. Ya Hosea 6 ayat 1. Ada 3 berkat dengan kehadiran Tuhan ya, temanya kehadiran Tuhan. Hosea 6 ayat 2 ya, tadi bukan ayat 1, ayat 2. Ayat 2. Ia akan menghidupkan kita sesudah 2 hari. Pada hari yang ketiga ia akan membangkitkan kita dan kita akan hidup di hadapannya. Dikatakan iya atau Tuhan akan menghidupkan kita. Artinya berkat yang pertama kita dapat kehadiran Tuhan. Ya tuh yang pertama berkat yang kita dapatkan, Tuhan hadir untuk menghidupkan kembali. Amin. Ya, Tuhan hadir untuk menghidupkan kembali. Bapak Ibu, saya mau beritahu. Ingat, kehadiran Tuhan itu bukan hanya membawa berkat, mujizat, kesembuhan, kemenangan bagi kita. Saya beritahu, kehadiran Tuhan itu menghidupkan segala sesuatu yang ada pada saudara yang sudah mati. Amin. Dia katakan Tuhan hadir menghidupkan kembali. Ya, Tuhan hadir untuk menghidupkan saudara apa saja yang saudara miliki yang sudah mati. Mungkin sekarang pengharapan saudara sudah mati, sudah ada punya pengharapan lagi karena masalah terlalu berat. Ingat Tuhan hadir untuk menghidupkan kembali pengharapanmu kepada Tuhan. Amin. Karena pengharapanmu dalam Tuhan tidak pernah sia-sia. Bukan sia-sia. Pengharapanmu dalam Tuhan tidak pernah hilang. Amsal 23 ayat 18. Amsal 23 ayat 18. Masa depan sungguh ada, mujizat sungguh ada. Ya. Amsal 23 ayat 18. Karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Amin. Masa depan sungguh ada, mujizat sungguh ada, berkat sungguh ada. Pengharapanmu dalam Tuhan tidak akan hilang. Amin. Itu sebabnya Tuhan hadir ya untuk menghidupkan kembali pengharapanmu yang sudah mati. Tuhan hadir apa yang sudah mati dalam hidup saudara. Tuhan akan juga menghidupkan kembali mungkin bisnismu yang sudah mati, ya pekerjaanmu yang sudah mati. Tuhan hidupkan kembali. Amin. Kehadiran Tuhan juga menghidupkan kembali, saya mau beritahu Bapak Ibu. Menghidupkan ya rumah tangga saudara yang sudah mati. Sudah tidak harmonis lagi, Tuhan akan hidupkan kembali. Pelayananmu juga yang sudah mati, Tuhan akan hidupkan kembali. Amin. Melalui kehadirannya. Amin. Itu sebabnya saya beritahu. Apapun masalahmu tekan kau saat ini, yang kau alami saat ini, jangan kau pernah curiga sama Tuhan. Amin. Apapun tekanan yang saudara alami, ingat jangan pernah curiga sama Tuhan. Kenapa? Fokus saja pada kehadirannya Tuhan. Fokus aja pada kehadirannya Tuhan. Pak, saya sudah banyak doa berkali doa, sudah pakai pujian penyembahan, tapi Tuhan tidak hadir loh Pak. Ya opo Pak. Ya, hanya banyak gereja berkata, Tuhan kok hadir, Tuhan hadir di dalam ibadah ini, Tuhan hadirlah dia Tuhan. Saya beritahu, itu keliru. Tuhan hadir di mana-mana. Amin. Tuhan itu dia omnipresent. Tuhan itu di mana-mana dia hadir. Tinggal kita ini yang masuk dalam hadirannya. Amin. Ya, Tuhan itu hadir di mana-mana dia ada. Dia omnipresent, di mana-mana dia hadir. Cuma kita ini
Kenapa enggak merasakan kehadiran Tuhan? Kita yang harus masuk ke dalam kehadiran Tuhan. Dan untuk masuk dalam kehadiran Tuhan, itu tuh ada syaratnya. Amin. Untuk masuk kita dalam kehadiran Tuhan, kalau kita sudah sampai bisa masuk dalam hadirat Tuhan, waduh luar biasa, mujizat kesembuhan terjadi. Amin. Loh bagaimana caranya supaya kita bisa masuk dalam kehadirannya Tuhan, hadiratnya Tuhan? Ada lagu berkata, ku masuk ruang maha kudus, masuk hadirat Tuhan. Terus dengan darah anak, untuk masuk dalam hadirat Allah. Tuhan hadir. Tidak bilang Tuhan, kenapa kau tidak hadir? Tuhan hadir di mana-mana. Kita yang harus masuk dalam hadiran Tuhan. Lalu bagaimana caranya? Yaitu dikatakan, ku masuk ruang kudus dengan darah anak domba. Artinya untuk masuk dalam kehadiran Tuhan, hadirat Allah, kita harus kuduskan hati dan pikiran hidup kita dengan darah anak domba. Artinya untuk masuk dalam hadirat Allah, kita harus kudus, jangan kudis. Amin. Karena Ibrani 12 ayat 14 berkata. Coba. Ibrani 12 ayat 14 berkata. Ibrani 12 ayat 14. Berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan. Sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun. Tanpa kekudusan tidak bisa orang itu melihat Allah. Tanpa kekudusan tidak bisa ketemu Tuhan. Amin. Ya kuduskan lu hatimu. Makanya waktu Daud dia menguji menyembah Tuhan, dia tidak bisa masuk dalam hadirat Tuhan. Kenapa? Sebab dia melakukan dosa dengan Betseba. Makanya kalau kita perhatikan dalam Matius 51 ya, Mazmur 51 kalau tidak salah ya. Mazmur 51 itu ayat 3 sampai 5 terus dia berkata apa? Tuhan, tahirkan aku Tuhan, ampuni dosaku. Ya, sucikan aku dari pelanggaranku. Karena dia tidak bisa menyembah dia, tidak bisa masuk hadirat Tuhan karena hatinya belum kudus, masih kudis. Amin. Mari Bapak Ibu. Kalau kita ingin masuk dalam hadirat Tuhan, kita harus kudus dulu. Dan bukan hanya kudus, dikatakan ya, ku masuk dengan hati tulus, menyembah yang maha kuasa. Kita juga bukan hanya dengan hati kudus, tapi juga dengan ketulusan hati yang tulus. Amin. Jangan hati yang munafik. Ya, hati yang harus tulus. Amin. Wah, di muka shalom, tapi di belakang tak ketak tanda. Ya, itu sama saja apa orang pakai belangkon bendol buri. Ya, belakangnya bendol. Ya. Jangan seperti itu. Karena orang yang tulus, apa yang kata Tuhan? Waduh, kalau orang yang tulus. Kita melihat Mazmur 97 ya. Orang yang tulus, Mazmur 97 ayat 11 akan mendapatkan sesuatu dari Tuhan. Mazmur 97 ayat 11. Terang sudah terbit bagi orang benar. Waduh, luar biasa ya. Terus bersukacita bagi orang-orang yang tulus hati. Waduh, orang yang tulus hati selalu bersukacita. Pokoknya orang yang suka kalau merengut itu tulus enggak kira-kira? Enggak, yang mukanya kayak kates gitu ya. Waduh. Ya, kira-kira ya atau kayak kuda kan enggak pernah ketawa gitu ya. Iya. Itu enggak tulus itu, pasti enggak tulus itu. Kalau masuk gereja terus mukanya gini ya enggak tulus itu. Lebih enggak usah masuk lebih baik. Amin. Ya, dan orang yang tulus akan mendapatkan jalan Tuhan, mendapatkan perlindungan Tuhan. Orang yang tulus. Amsal 10 ayat 29. Amsal 10 ayat yang ke-29. Amsal 10 ayat 29. Jalan Tuhan adalah perlindungan bagi orang yang tulus, tetapi kebinasaan bagi orang yang berbuat jahat. Jalan Tuhan, Tuhan sanggup membuka jalan enggak? Sanggup. Oh sanggup. Tuhan bukan hanya sanggup membuka jalan ketika jalan itu tertutup, tapi juga Tuhan sanggup membuat jalan ketika tidak ada jalan. Ya, Tuhan sanggup bukan hanya membuka jalan, tapi juga Tuhan sanggup membuat jalan ketika tidak ada jalan. Ada ayatnya Pak? Ada. Yesaya 43 ayat 19. Yesaya 43 ayat 19. Yesaya 43 ayat 19. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun. Aku akan membuat jalan di padang gurun. Di padang gurun ada jalan enggak? Enggak ada. Tuhan sanggup buat jalan enggak? Bukan hanya buka jalan, Tuhan sanggup buat jalan, Tuhan sanggup. Dan sungai-sungai di padang belantara. Di padang belantara ada air enggak? Enggak ada. Tuhan bukan hanya sanggup membuat mata air, tapi Tuhan sanggup membuat sungai. Amin.
di padang belantara. Amin. Itu sebabnya mari kita masuk dalam kehadiran Tuhan. Amin. Ya, masuk hadirat Tuhan supaya kita bisa melihat ya berkat Tuhan, ya kita bisa berjumpa dengan Tuhan itu. Ketika kita masuk hadirat, jangan bilang Tuhan kenapa tidak hadir-hadir, kita yang harus masuk. Ada lagi loh, ku masuki gerbangnya dengan masuk dengan bersyukur, jangan merengut. Amin. Kita yang harus masuk. Allah hadir di mana-mana. Kita yang harus memasukinya. Amin. Ya, itu sebenarnya yang pertama. Ingat baik-baik. Ya, berkat yang pertama dari ayat yang 2 ayat tadi, yang pertama Tuhan menghidupkan kembali. Segala sesuatu yang mati dalam hidup saudara pasti akan Tuhan hidupkan kembali. Ketika kita masuk dalam kehadirannya. Mungkin ada organ tubuh saudara yang mati, sel-sel organ tubuh saudara yang mati. Tuhan sanggup menghidupkannya kembali. Amin. Mungkin ada sel-sel organ tubuh saudara yang mati, masuk dalam hadirat Tuhan, memuji menyembah Dia dengan hati yang tulus, hati yang kudus, maka Dia akan membuat itu akan dihidupkan kembali oleh Tuhan. Amin. Amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Berkat yang kedua kita dapatkan. Kembali ke Hosea 6 ayat 3 sekarang. Tadi ayat 2, sekarang ayat 3. Hosea 6 ayat 3. Marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Ia pasti muncul seperti fajar. Ia akan datang kepada kita seperti hujan pada akhir musim yang mengairi bumi. Bicara kehadiran Tuhan, tema kita kehadiran Tuhan. Tadi yang pertama Tuhan hadir untuk menghidupkan yang mati ya, menghidupkan kembali. Yang kedua, ya dikatakan Tuhan muncul ya seperti fajar. Ingat Tuhan, kehadiran Tuhan, ya Tuhan muncul seperti fajar. Apapun masalahmu, apapun persoalanmu, tekananmu, ingat baik. Tuhan selalu hadir, ya muncul dengan seperti apa? Tuhan selalu muncul seperti fajar dengan janjinya. Amin. Tuhan selalu muncul seperti fajar dengan janjinya. Amin. Ya, ada lagu berkata seperti itu. Ya, janjimu seperti fajar pagi hari. Waduh, kalau kita Tuhan datang dengan janjinya, aduh, seperti fajar pagi hari. Ya pagi hari itu sih opo? Waduh, ada ceria ya. Pertama gelap, begitu muncul fajar itu, waduh, senangnya bukan main ya. Ceria, ada sukacita, ya. Sama ketika kita memegang janji Tuhan, Tuhan hadir dengan janjinya, kita melihat janjinya. Wah, kita akan mengalami sukacita, kebahagiaan. Dan terusnya, yang tiada pernah terlambat bersinar. Janji Tuhan tidak pernah terlambat, tidak pernah lambat, ya, tidak pernah terlambat. Amin. Petrus loh, hampir kelelep, hampir tenggelam, terus dipegang sama Tuhan, jangan kelelep. Loh, padahal murid-murid ini saya beritahu ya, murid-murid ini mereka itu sudah mereka kan pergi ke seberang ya, ke seberang pulau ya. Mereka itu mungkin pergi berangkatnya jam 7. Jam 8 itu sudah kena ombak. Tapi sama Tuhan dibiarkan terus. Nanti sampai jam 3 baru ditolong. Kenapa kok sampai jam 3? Kenapa kok tidak langsung tolong? Kok kenapa sampai jam 3? Tuhan tahu. Masih mampu pasti. Belum kelelep. Ya, nanti wis kelelep pasti ditolong Tuhan. Amin. Pertolongan Tuhan selalu lambat. Tapi tidak pernah. Pertolongan Tuhan seringkali, bukan selalu ya, tapi seringkali lambat. Tapi tidak pernah terlambat. Kenapa kok lambat? Supaya memproses kita tuh lebih lama. Amin. Dia memproses kita. Lambat tapi tidak pernah terlambat. Dan Allah tidak pernah lalai dengan janjinya. 2 Petrus 3:9. Ya, Allah itu tidak pernah lalai dengan janjinya. 2 Petrus 3 ayat 9. Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Tetapi ia sabar terhadap kamu, karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Tuhan tidak pernah lalai dengan janjinya. Tuhan tidak pernah main-main dengan janjinya. Tuhan tidak pernah tidak serius dengan janjinya. Tuhan serius dengan janjinya. Abraham sudah dari umur 40-50 sudah dikasih janji mau menjadi punya anak. Tapi umur 100 kok belum dapat anak. Wis tuwek, wis keriput, kapan punya anak? Apalagi
apalagi dikatakan waktu Tuhan datang kembali, dia berkata, engkau bukan hanya mendapatkan anak, tapi aku mengubah namamu. Ya, namamu Abram jadi Abraham. Abraham artinya apa? Bapak segala bangsa. Sarai diubah, bukan Sarai tapi jadi Sarah. Ya, waktu umur 40 sama umur mereka itu beda 10 tahun ya. Umurnya si Abraham itu 50 tahun, umurnya Sarah 40 tahun, sudah dapat janji akan mendapatkan anak. Tapi kok ditunggu-tunggu sampai 70 tahun, 80 tahun, umurnya si Abraham sudah 80 tahun, kok si Sarah 70 tahun, kok belum dapat anak. Ya, waduh, ini mungkin lalu Sarah bilang, oh mungkin kamu disuruh cedai buren itu cedai ya. Ya, Abram tuh disuruh cedai buren nih. Nah, laki-laki disuruh sama istri suruh cedai buren, oh enggak pakai hitung 1 2 3 langsung gitu. Ya, langsung ya. Ya, harus punya anak. Mungkin ini. Oh, bukan itu. Makanya di umur 100 tahun, ya, di umur 100 tahun waktu si Abram 100 tahun, Sarai itu 90 tahun, Tuhan datang lagi mempertegas janjinya. Ngomong sampai Abram, "Dul, aku enggak pernah lupa dengan janjiku ya. Ojo motong-motong jalanku ya." Karena dia potong jalan sampai sekarang perang gitu. Karena dia potong jalan itu. Potong jalan janjinya Tuhan. Aku dulu gak pernah lupa dengan janjiku. 2 per 3 Allah tidak pernah lalai dengan janji. Dia pernah main-main dengannya. Makanya untuk mempertegas janjinya diubah namanya Abram menjadi Abraham. Bukan hanya punya anak, tapi bapak segala bangsa. Dan kamu juga Sarai diubah. Tuhan mempertegas janjinya. Bukan hanya punya anak, tapi engkau menjadi ibu segala bangsa. Tuhan tidak pernah, kelihatannya lambat, tapi tidak pernah terlambat. Amin. Ya, kenapa kok Tuhan mau menepati janjinya? Karena Abraham itu, ya, mungkin pengharapannya itu sudah hampir mati, tapi tidak mati ya. Secara manusia itu dia tidak punya dasar untuk berharap, tapi dia sungguh-sungguh masih tetap berharap akan janjinya Tuhan itu. Tidak punya ya. Roma 4 ayat 18. Roma 4 ayat 18. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa sebanyak bangsa. Menurut yang telah difirmankan, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Secara akal manusia, ya si Abraham ini tidak mungkin punya anak. Ya, sudah umur 100 tahun, yang satu sudah 90 tahun, menopause ping telu sudah diganti menopause 90 tahun. Sudah bongkok, lo punya anak, ibu segala bangsa, bapak segala bangsa, dari mana? Secara akal manusia sudah keriput, tidak punya kekuatan. Dari mana? Tapi yang luar biasa, sekalipun tidak ada secara akal manusia tidak punya dasar untuk berharap, tapi mereka tetap berharap. Ini yang luar biasa, tidak mungkin. Banyak orang kalau ketika sudah parah penyakitnya, tidak usah berharap, terserah. Ingat, kalau engkau tetap berharap, pengharapanmu dalam Tuhan tidak akan hilang. Tadi itu Amsal 23 ayat 18. Masa depan mujizat sungguh ada. Pengharapanmu dalam Tuhan tidak akan hilang. Berharap sama Tuhan. Amin. Ya, Tuhan datang dengan janjinya. Amin. Yang terakhir, ya, cepat saja yang terakhir. Kita berkat yang ketiga, Hosea 6 ayat 3. Hosea 6 ayat 3. Marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Ia pasti muncul seperti fajar. Ia akan datang kepada kita seperti hujan pada akhir musim yang mengairi bumi. Wah, luar biasa ya. Yang pertama, Tuhan hadir dengan apa? Kehadiran Tuhan hadir dengan menghidupkan kembali. Yang kedua, Tuhan hadir dengan seperti fajar dengan janjinya. Yang ketiga, Tuhan hadir dengan Tuhan datang dengan seperti hujan di akhir musim ya. Di akhir musim. Ini berkat yang luar biasa. Bapak Ibu dengar baik, catat baik-baik. Ya, ingat ya, Tuhan hadir, Tuhan datang dengan hujan di akhir musim, di musim akhir. Bapak Ibu mungkin saat ini Bapak Ibu sudah mengalami banyak hujan air mata. Mungkin Bapak ini sedang mengalami banyak hujan ya, hujan kesakitan. Atau mungkin Bapak Ibu sedang mengalami hujan kebangkrutan. Atau mengalami hujan ya penderitaan. Saya beritahu Bapak Ibu, itu hanya sesaat saja. Hanya seketika saja. Amin. Hujan-hujan yang kau alami itu, hujan air mata, hujan penderitaan, hujan kesakitan, itu hanya sesaat saja, hanya seketika, bukan selama-lamanya. Amin. 1 Petrus 1 ayat 6. 1 Petrus 1 ayat 6. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika
Sekalipun sekarang ini hanya kamu berduka cita. seketika. Harus berduka cita oleh berbagai pencobaan. Amin. Amin. Air mata, kesakitan, air mata, penderitaan atau hujan penderitaan, hujan sakit penyakit itu hanya seketika. Saya beritahu, catat baik-baik, tidak ada hujan yang tidak berhenti. Amin. Nggak ada hujan yang nggak berhenti. Bahkan hujannya waktu zamannya Nuh ya berhenti 40 hari tetap juga berhenti. Nggak ada hujan nggak berhenti, nggak ada masalah yang nggak berhenti. Dan saya beritahu Bapak Ibu, saya dengar baik, ya apapun hujan yang kau alami saat ini, itu akan hanya seketika aja. Ya hanya seketika saja, tidak akan selama-lamanya, pasti berhenti. Amin. Ya mungkin Bapak Ibu saat ini sedang mengalami hujan deras. Ya mungkin Bapak Ibu saat ini sedang mengalami hujan deras. Ingat, tidak perlu takut, tidak perlu khawatir. Kenapa? Hujan deras itu tetap aman di dalam tangan Tuhan, tetap dalam kendalinya Tuhan. Amin. Ya, hujan deras itu tetap dalam tangan aman, dalam kendalinya Tuhan. Karena itu apa? Tuhan tahu ya, membiarkan hujan itu kepada kita tuh Tuhan tahu ya, sesuai dengan kemampuannya kita. Karena 1 Korintus 10 ayat 13 berkata, pencobaan-pencobaan yang Tuhan izinkan itu tidak melebihi kekuatan kita. Amin. Ya, pencobaan-pencobaan yang Tuhan izinkan dalam hidup saudara itu tidak akan melebihi kekuatan kita. Dia tahu, kekuatannya si Melvin itu bini, tahu. Tidak akan melebihi kekuatannya. Kalau sampai sekarang tetap ada masalah, berarti masih kuat. Banyak orang Tuhan aku tidak kuat, masih kuat gue terus jalan terus. Masih. Nah, Tuhan tahu berapa besar yang Tuhan izinkan masalah itu, penderitaan itu terjadi dalam hidup setiap orang tuh Tuhan tahu. Saya kasih contoh. Kalau tukang batu, ya, tukang batu kalau dia mau memecahkan batu dia pakai apa? Palu yang besar, batu gunung itu pakai palu yang besar, wah gitu ya. Nah, tukang mebel, orang bikin mebel juga pakai palu untuk paku. Tapi palunya enggak besar yang palunya si tukang batu ya, enggak besar ya kecil ya. Nah, tukang jam juga, ya tukang jam memperbaiki arloji itu juga pakai palu, tapi palunya kecil. Coba kayak jam ya, memperbaiki jam pakai palunya tukang batu, kira-kira apa jamnya? Hancur. Makanya pakai kain kecil. Tuhan tahu palu yang apa yang Tuhan izinkan dalam saudara saya. Tuhan tahu kekuatanmu seberapa. Itu sebenarnya hujan deras apapun yang mengalami saudara saat ini, Tuhan tahu kekuatan saudara. Tetap aman dan tetap dalam kendali Tuhan. Amin. Ya, amin. Kita lihat di dalam Yeremia 18 ya, kalau tidak salah ayat 4. Yeremia 18 ayat 4. Yeremia 18 ayat 4. Apabila bejana yang sedang dibuatnya dari tanah liat di tangannya itu rusak, maka tukang periuk itu mengerjakannya kembali menjadi bejana lain, menurut apa yang baik pada pemandangannya. Nah, kita lihat tukang periuk. Tukang periuk itu ketika dia mau buat periuk atau mau buat bejana, dia membuatnya dari apa? Tanah liat. Tanah liat itu pasti kotor loh, mungkin dikencingnya anjing, ya diberai kucing. Nah, untuk si tukang periuk ini mau membentuk tanah liat ini jadi periuk, pasti dibersihkan dulu. Masa ada kencingnya anjing, masa langsung dibuat gitu? Enggak mungkin, dibersihkan. Saudara saya juga dipilih Tuhan dibersihkan lebih dulu. Nah, bersihkan itu daerah. Ya, nah mungkin ya. Tapi lihat, waktu ini tukang periuk ini ambil tanah liat itu sudah dibersihkan, lalu dia mulai membentuk, dibanting, dipukul, mungkin dia ditinju, dipukul ya, dibanting. Walaupun dibanting oleh tukang periuk, walaupun dipukul, ditinju oleh tukang periuk, tetap tanah liat itu di tangannya. Tanah liat tetap di tangannya tukang periuk, enggak dilepaskan. Sama ketika Tuhan izinkan masalah terjadi dalam hidup saudara, tetap kita dipelihara oleh Tuhan, di tangan Tuhan. Dalam 1 Petrus 1 ayat 5. Tadi ayat 6 ya. 1 ayat 5. Sekarang. 1 Petrus 1 ayat 5. Yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu
sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada akhir zaman. Nah, tadi di 1 Petrus 1 ayat 6 di bawahnya, bergembiralah karena pencobaan-pencobaan yang kamu alami hanya seketika. Kenapa bergembira? Sebab waktu kita Tuhan pencobaan itu Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita tetap dipelihara. Dipelihara apa? Dipelihara oleh atau dalam? Dalam kekuatan Allah. Bukan dengan kekuatan Allah, tapi dengan dalam kekuatan Allah, itu kekuatan yang luar biasa. Walaupun masalah perlondaan Tuhan izinkan, tetap dipelihara. Sama tadi, tukang penjunan, walaupun dibanting-banting, lihat tetap di tangannya tukang penjunan. Bahkan tadi Yeremia 18 ayat 4 tadi, walaupun di waktu dibentuk kok elek ya, tak buat enggak. Dibentuk lagi sampai menjadi indah. Kita tidak pernah dibuang oleh Tuhan. Amin. Ya, saudara mungkin salah, kok salah ya, kok keliru. Tak pernah dibuang, dibentuk lagi. Amin. Mungkin kita sudah banyak melakukan kesalahan, salah. Tuhan tetap membentuk kita, tidak akan pernah dibuang. Amin. Ya, karena Mazmur 94 ayat 14, engkau tuh umatku, aku tidak pernah membuang umatku. Bahkan Yesaya 43 ayat 4, engkau itu berharga di mataku. Ya, engkau itu kepunyaanku. Makanya Tuhan selalu tetap menjaga kita, memelihara kita. Amin. Ya, itu sebabnya saya beritahu Bapak Ibu ya. Ingat, kita apapun banjir yang kau hadapi saat ini, mungkin banjir penderitaan, mungkin banjir masalah tim musik, saya minta ya, mungkin juga itu banjir kesakitan, sakit penyakit. Saya beritahu, catat baik-baik, Tuhan pasti seberangkan kita ya dari banjir penderitaan menjadi banjir kebahagiaan. Amin. Tuhan masih menyeberangkan saudara dan saya dari banjir masalah persoalan menuju banjir berkat-berkat Tuhan. Amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Ingat, kehancuran saudara itu akan berakhir dengan kebahagiaan. Amin. Kejatuhan saudara akan berakhir dengan kemenangan. Amin. Amin. Ya, kenapa? Sebab Tuhan datang untuk menghidupkan kembali. Ya, sebab Tuhan muncul seperti fajar dengan janjinya. Yang terakhir karena Tuhan datang dengan berkatnya, dia ya seperti hujan di akhir musim ya. Oke, kita minta D aja. Ayo kita angkat berdiri. Serahmu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Janji-Mu seperti fajar pagi hari yang tiada pernah terlambat bersinar. Kamu seperti sungai yang mengalir, ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Bapak Ibu, malam hari ini Tuhan sudah melawat kita dengan firman-Nya. Ingat betapa pentingnya kehadiran Tuhan dalam hidup kita. Bukan berarti Tuhan tidak hadir dalam hidup kita, yang harus masuk dalam kehadiran Tuhan, dalam hadirat Allah. Yaitu ada dua syarat supaya kita masuk dalam hadirat Tuhan. Pertama, dengan hati yang kudus, yaitu dikuduskan dengan kuasa darah anak domba Allah. Yang kedua, dengan ketulusan hati, ya kita bisa masuk dalam hadirat Allah dengan memuji menyembah Dia. Dengar baik Bapak, dengan kita masuk dalam hadirat Tuhan, ada 3 berkat yang kita dapatkan. Yang pertama, ya Tuhan akan menghidupkan kembali segala sesuatu yang sudah mati dalam hidup kita. Mungkin bisnis kita yang sudah mati, pelayanan kita yang sudah mati, bahkan juga mungkin usaha pekerjaan kita, rumah tangga kita sudah mati, pelayanan kita yang sudah mati, bahkan ada sel organ tubuh yang mati. Ketika kita masuk dalam hadirat Tuhan, maka Tuhan akan menghidupkan kembali. Yang kedua, Tuhan hadir, Tuhan muncul dengan
seperti fajar dengan janjinya. Janji Tuhan tidak pernah batal. Tuhan tidak pernah lalai dengan janjinya. Lukas 16 ayat 17, janji Tuhan tidak pernah batal. Ya, lebih mudah langit dan bumi lenyap daripada satu titik janji Tuhan itu batal. Artinya sampai titik komanya janji Tuhan pasti digenapi oleh Tuhan. Dan juga itu yang ketiga, Tuhan datang dengan membawa hujan di akhir musim. Roh Kudus menyatakan siap firman bagi kami. Mampukan kami selalu melangkah sesuai dengan firman, hidup sesuai dengan firman Tuhan, sehingga kami sungguh selalu hidup di dalam hadiran Tuhan, kehadiran Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih berlaut setiap umat Tuhan, jemaat Tuhan yang dalam masalah pergumulan, keuangan, ekonomi. Tuhan yang berikan cukupkan, mereka yang juga yang sakit Tuhan berikan belas kasihan kesembuhan bagi mereka. Oleh bila Tuhan sembuh, iman yang mereka imannya lemah, semangatnya padam, bangunkan kembali semangat mereka Tuhan. Bangunkan kembali Tuhan, bangkitkan kembali juga iman mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mereka yang juga dalam pergumulan Tuhan, pekerjaan, mereka yang bekerja berbisnis, jauhkan mereka dari kebangkrutan, kegagalan, kemacetan. Buat mereka semua lancar, berhasil, sukses. Mereka menjadi kepala bukan ekor, naik bukan turun. Kebutuhan umat Tuhan, jemaat Tuhan dimanapun berada Tuhan cukupkan. Terima kasih mereka yang sedang mencari pekerjaan, berikan yang terbaik bagi mereka. Anak-anak jemaat yang sekolah dan kuliah, buat mereka berhasil. Tuhan buat dijauhkan mereka dari pergaulan buruk, akal budi, kepintaran, kemampuan, kepandaian, hikmat, dan semangat belajar tambah-tambah bagi mereka, sehingga masa depan yang cerah Tuhan sedangkan mereka boleh raih dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa untuk setiap umat Tuhan, jemaat El Roy dimanapun berada, semuanya Tuhan yang berkati serta lindungi Tuhan. Kami juga mau berdoa untuk program-program PD El Roy Tuhan yang ada di pusat maupun cabang-cabangnya, Tuhan yang memberkati Tuhan. Kami juga bersyukur untuk Tuhan sound system yang baru Tuhan sediakan bagi kami. Ini semuanya kasih dan anugerah Tuhan. Jemaat Tuhan, umat Tuhan yang sudah memberikan untuk dana untuk renovasi Tuhan, sound system kembalikan semua lipat-lipat ganda. Terpuji Tuhan kau selamanya. Saatnya kami akan memberikan persembahan yang kedua. Puji hormat syukur bagi nama Yesus. Di dalam nama Yesus semua yang mengasihi Tuhan sama-sama katakan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Berapa banyak bang pada malam hari ini diberkati dengan firman Tuhan. Boleh angkat tangannya tinggi-tinggi, berikan tepuk tangan sorak-sorai kemuliaan buat Tuhan kita. Haleluya. Mari bersama Bapak Ibu Saudara sekali lagi kita mau mendudukkan diri untuk memberikan persembahan yang terbaik buat Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Terpujilah namamu, terima kasih Tuhan Yesus atas firman-Mu yang Kau berikan melalui hamba-Mu buat setiap kami. Biarlah kiranya firman ini boleh menguatkan setiap hati-hati kami Tuhan. Yang mungkin hari-hari ini kami mulai lemah Tuhan, tapi kami percaya firman-Mu menguatkan setiap kami. Pengharapan itu selalu ada buat setiap orang yang percaya Tuhan. Dan biarlah kiranya pada malam hari ini pun kami percaya Engkau yang memberikan kesetiaan buat setiap kami hingga hari ini. Kami boleh mengecap kebaikan-Mu, kemanisan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Kami bersyukur atasnya Bapa. Saatnya kami memberi dari apa yang kami miliki. Sekali lagi Tuhan kami rindu. Biarlah kiranya ini Kau pakai untuk memberkati buat banyak orang Tuhan yang memerlukan. Terima kasih di dalam nama Yesus Kristus kami siap untuk memberi dengan penuh sukacita. Di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Berbahagialah orang yang takut padamu. Berbahagialah
Ya, terima kasih persembahan Bapak Ibu sekalian. Ya, puji Tuhan, ya kita diberkati Tuhan dengan sound yang baru, puji Tuhan ya. Ini awalnya di doa puasa itu ya. Waktu saya kasih pengumuman pertama kali bahwa kita perlu renovasi untuk sound system, Ibu Misira, Ibu Janda itu langsung ngasih ya. Loh, ini pasti ini tuh kalau langsung begini pasti lalu wah saya pikir ini pasti Tuhan sudah pasti sediakan ini. Karena yang ngasih ini Ibu Janda nih yang punya cucu dua, punya anak dua ya. Langsung diikut sama Rian. Wah, langsung ikat. Rian Melo, wah sudah pasti ini jalan. Kita akhirnya jalan terus dan hari ini puji Tuhan kita dapat sound yang baru ya. Bahkan kita juga dapat membesar ini panggung ya, itu hanya dari jemaat semua, itu Tuhan yang beri melalui jemaat ya. Terima kasih ya ibu-ibu, bapak-bapak yang sudah membantu ya, berjelilah untuk membantu sehingga sound kita bisa jauh lebih bagus ya. Ya terima kasih, itu jelilah bapak ibu ya sekalian. Tuhan memberkati. Oke, untuk kita ini kita akan tutup. Tetap jangan berkat ya, puji terima kasih Bu Erna, berkat untuk makanan malam ini Bu Singgi, Bu Pina, Bu Singgi, Tuhan memberkati ya. Maksudnya jangan kapok-kapok ya. Oke, ya Bapak Ibu ya, ingat kita punya jadwal Elroy ya. Karena kalau kita lebih setia dengan kita punya ibadah, pasti diberkati Tuhan. Ya, ayo hari Senin sampai Sabtu ada doa pagi melalui Instagram. Ya, hari Rabu ada Zoom. Ya, Bapak Ibu kalau mau Zoom itu kita membahas firman Tuhan, belajar firman Tuhan ya. Itu sebabnya mari gabung ya. Yang juga ada ibadah retreat itu nanti setahun sekali, kita doakan bisa setahun 2 kali ya. Retreatnya bulan Juni ya, ada ibadah penjara. Terima kasih ya Bapak Ibu juga yang juga menopang untuk pelayanan ke penjara ya. Tuhan memberkati ya. Oke, kita akan tutup, kita bangkit berdiri. Kami bersyukur Tuhan, oleh kasih dan anugerah Tuhan saja semata-mata Tuhan sudah pimpin ibadah kami malam hari ini dari awal pertengahan sampai selesainya. Kami sungguh-sungguh merasakan lawatan Tuhan, jamahan Tuhan. Biar setiap pujian kami boleh menyenangkan hati Tuhan. Setiap firman Tuhan menjadi kekuatan bagi kami, iman kami tambah-tambahkan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Malam hari ini yang sakit sudah disembuhkan oleh Tuhan. Apapun pergumulan jemaat Tuhan yang sudah jadikan jalan keluar. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan kami berdoa malam hari ini sebelum jemaat Tuhan kembali ke rumah masing-masing. Tuhan sudah sediakan berkat makanan dan minuman.
Tuhan, sebelum kami nikmati, sucikan, kuduskan firman-Mu, beri kami kuasa untuk menikmatinya. Kekuatan yang baru, tenaga yang baru, kesehatan, Tuhan tambah-tambahkan untuk kami untuk kami melayani Tuhan lebih lagi. Kami berdoa juga mereka yang sudah membawa berkat ini, baik Ibu Erna, Ibu Singgi, Ibu Pina, kembalikan lipat-lipat ganda. Bahkan semua jemaat yang sudah menopang untuk renovasi sound system, kembalikan lipat-lipat ganda. Kami tetap berdoa Tuhan untuk rumah ibadah tempat ini. Kerinduan kami ini, kedepannya kami tidak sewa lagi, tapi menjadi milik kami Tuhan. Terima kasih. Ayub 33:14. Tuhan banyak cara untuk memberkati kami dengan tempat ibadah ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Setelah itu jemaat-Mu akan berkati semua yang sudah menopang pelayanan PDL Roy, tim musik WL, Tuhan memberkati mereka semua. Terima kasih. Setelah itu jemaat-Mu akan kembali ke rumah masing-masing, memberkati serta lindungi, tibakan dengan selamat di rumah masing-masing, dan kami akan mengangkat tangan terima kami untuk menerima berkat Tuhan. Jemaat ulanglah dan terimalah berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, jaminan keselamatan, pasti selamat dari Kristus Tuhan, yang dijamin dengan kematian, kebangkitan, kenaikan, kedatangan yang kedua kali untuk menjemput kita masuk ke kerajaan sorga. Pertolongan, penyertaan, pembelaan, perlindungan, pemeliharaan Tuhan yang luar biasa melimpah-limpah. Sukacita, damai sejahtera, penghiburan, persekutuan, kuasa, urapan Roh Kudus dan Roh Kudus yang dahsyat luar biasa melimpah-limpah menyertai kita dari saat ini sampai Maranatha, Yesus yang kedua kali, dan sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus, semua yang sudah menerima berkat Tuhan sama-sama katakan amin. Tuhan memberkati. Minggu depan kita dilayani oleh Bapak Pendeta Doni Tatimu